Tes, nih, tes suara, tes volume, tes suara sudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun teman-teman berada. Salam sehat, semangat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita akan memanfaatkan waktu. Jadi saya akan berbagi informasi mengenai satu produk kita, yaitu Royal Honey Kids. Nah, ini mungkin informasi awal kita ketemu perdana ini. Saya akan mohon izin untuk membedah produk ini dari sisi formulasi dan juga dari sisi kemanfaatannya untuk buah hati kita tercinta. Jadi mitra NASA dimanapun berada, nanti seandainya materi yang saya sampaikan mungkin dirasa terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan atau dimintakan informasi. Nanti sebisa mungkin akan kita jawab, kita balas, atau mungkin nanti lewat tim manajemen NASA nanti bisa diteruskan ya. Jadi satu yang akan kita mulai, bahwa sesuai nama produknya, ini adalah Royal Honey Kids. Jadi ada kata-kata honey atau madu. Saya mau cerita dulu ke mitra NASA soal bahan baku terbesar yang ada di dalam Royal Honey Kids. Tentunya itu adalah madu. Nah, ini saya tunjukkan ke seluruh mitra NASA dimanapun berada. Ini adalah madu yang baru saja kita panen beberapa hari yang lalu. Kami mendedikasikan diri hanya menggunakan madu yang asli, murni, dan alami sebagai bahan baku dari Royal Honey Kids. Nah, mungkin teman-teman bertanya ini, ada istilah asli, murni, dan alami. Maksudnya bagaimana? Jadi yang dimaksudkan madu asli adalah madu yang asli berasal dari perut lebah, sesuai yang ada di Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69, yang keluar dari perut lebah cairan yang berwarna-warni yang menjadi obat di dalamnya. Nah, itulah, jadi madu yang memberikan manfaat terbaik harus memenuhi unsur yang pertama, yaitu madu yang asli keluar dari perut lebah. Karena perkembangan teknologi yang sekarang, ada yang disebut dengan nama madu sintetik. Jadi itu substansi cairan yang nyaris mirip dengan madu, rasanya, warnanya, penampilan fisiknya, tapi tidak dihasilkan oleh perut lebah. Jadi dia dihasilkan dengan peralatan mesin industri, sehingga itu disebut dengan madu sintetik. Nah, madu yang memberikan manfaat obat seperti yang tercantum di Quran surat An-Nahl adalah madu yang asli dari perut lebah. Nah, teman-teman, kesempatan pagi ini saya mau tunjukkan, mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana lebah itu memproduksi atau membuat madu untuk kita semua. Nah, jadi ini
saya bawakan ya, ini adalah sisir atau sarangnya lebah. Jadi kita menggunakan jenis madu yang berasal dari lebah unggul Apis mellifera. Ya, ini sudah diintroduksi lama di Indonesia dan memang lebah paling unggul, paling bagus produksi madunya. Nah, ini adalah sisir lebah yang berada di dalam kotak sarang lebah. Biasanya satu kotak sarang lebah itu berisi antara 5, 6, 7 atau 8 sisir. Seperti ini bentuknya. Nah, sebagai pengetahuan untuk mitra nasa dimanapun berada, lebah itu ada 3 jenis. Ya, pertama adalah lebah pekerja. Namanya lebah pekerja, ini tugasnya paling banyak, mulai dari menjaga sarang, membersihkan sarang, kemudian mengasuh anak, dan terbang mencari nektar. Lebah pekerja ini hanya punya umur sekitar 6 minggu siklus hidupnya. Jadi sekitar 35 sampai 40 hari. Ya. Dan begitu dia lahir, dewasa, dia akan langsung menjalankan tugasnya mencari nektar dengan coverage area sekitar 3,5 kilo dari sarangnya. Dan mitra nasa dimanapun berada, yang luar biasa, banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari lebah atau lebah pekerja ini. Etos kerjanya luar biasa dengan komitmen penuh terhadap apa yang sudah menjadi kodratnya. Jadi lebah pekerja ini keluar dari sarangnya itu habis subuh. Dia akan terbang dengan coverage sekitar 3,5 kilo dari sarangnya. Nah, kemudian penerbangan terakhir itu menjelang maghrib. Ya, setelah maghrib dia akan masuk ke dalam sarangnya. Nah, setelah masuk ke dalam sarang, apakah lebah pekerja itu beristirahat? Tidak. Malam hari begitu ada di dalam sarang, lebah pekerja itu lembur, teman-teman, untuk ini ngipasin sisir lebahnya ini. Karena jadi tadi dari terbang menghinggapi bunga, kemudian dari mulutnya lebah itu keluar namanya proboscis, seperti alat untuk nyedot nektar, kemudian dimasukkan ke dalam perut, dibawa pulang ke sarang, ya. Nah, kemudian di sarang bergantian dengan lebah yang lain dikunyah-kunyah. Nah, kemudian ini nektarnya itu ditaruh ini di lubang-lubang ini, lubang-lubang sisir lebah ini, ya. Ditaruh terus sampai penuh. Nah, setelah itu malam hari lebah pekerja akan mengipasi dengan sayapnya, lembur semalaman. Nanti setelah dikipasi terus-menerus, lama-lama cairan nektar yang awalnya seperti air itu akan mengental, sehingga kadar airnya akan berada di posisi kadar air sekitar 18-20%, dan itu adalah jenis substansi cairan yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan nama madu. Nah, ini cerita soal lebah bekerja menghasilkan madu. Nah, jenis lebah yang kedua adalah ratu lebah. Ya. Di dalam satu koloni rumah lebah itu hanya ada satu ratu lebah. Dan ratu lebah itu tugasnya istimewa, yaitu kawin dan bertelur setiap hari. Satu ekor ratu lebah itu setiap harinya bisa bertelur sampai 1.200 butir per hari sepanjang umurnya. Dalam satu siklus hidup ratu lebah, mitra nasa dimanapun berada, dia akan kawin dengan sekitar 12-18 lebah jantan. Nah, mungkin ini biar tidak terlalu tegang ya materi kita pagi hari ini. Berarti ada satu lagi jenis lebah, yaitu namanya lebah jantan. Nah, lebah jantan ini luar biasa, menarik, karena dia tugasnya cuma satu saja, yaitu mengawini ratu lebah. Jadi job description, kodratnya
fokus saja pada satu tugas. Nah, yaitu mengawini si ratu lebah. Nah, mungkin teman-teman mitra rasa, wah ini paling enak ini jadi lebah pejantan berarti. Nah, cuman infonya belum selesai. Tugasnya hanya ngawinin ratu, tapi begitu ngawini langsung mati. Nah, ini kira-kira jadi adil ya teman-teman ya. Ada yang lebah pekerja mitra rasa tadi ya, yang tiap hari harus keliling dari subuh pulang maghrib, malam masih lembur ngipasin. Ada ratu lebah yang setiap hari bertelur sampai 1.200 butir seumur hidupnya ya. Nah, ada lebah pejantan yang tugasnya hanya kawin saja, tapi setelah mengawini dia langsung mati. Jadi totalitenya seperti itu. Nah, satu sisi yang dapat kita pelajari dari komunitas lebah ini yang terdiri dari ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah jantan adalah bagaimana komitmen dan totalitas untuk menjalani hidup sesuai dengan yang sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak protes, dia jalani itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kerja kerasnya yang luar biasa. Jadi saya sampaikan, lebah pekerja berangkat subuh, kembali ke sarang maghrib, malam lembur ngipasin sisir lebah agar madunya mengental. Ini saya pikir sudah ditunjukkan oleh teman-teman mitra NASA di dalam keseharian menjalankan bisnis NASA, punya komitmen yang kuat dan bekerja keras, tentu dengan bekerja cerdas juga. Nanti di kesempatan yang akan datang saya akan berusaha mencoba membuatkan video bagaimana proses pemanenan lebah dari awal sampai akhir sehingga hadir menjadi produk madu. Nah, saya akan lanjut mitra NASA mengupas soal madu. Nah, ini. Jadi tadi belum selesai ya. Jadi madu yang kita pakai di Royal Honey Kids adalah pertama madu asli. Jadi asli dari perut lebah. Nah, yang kedua madu murni. Madu murni itu apa? Artinya madu yang tidak dicampur dengan substansi pemanis yang lain. Karena di pasaran itu banyak sekali beredar yang namanya madu oplosan. Nah, mungkin untuk kita pengetahuan awam, karena setiap orang yang mencoba konsumsi madu pasti pertanyaan pertama, ya madunya asli apa ora gitu. Madunya asli apa tidak gitu ya. Karena memang fakta di pasaran sangat banyak, itu di atas 60% bahkan, bahwa madunya adalah madu, namanya madu oplosan. Jadi ada madunya tapi kemudian dicampur dengan substansi pemanis yang lain, misalnya dicampuri dengan gula cair, dicampuri dengan sejenis glukosa yang lain, atau bahkan ada yang dengan sirup misalnya, ada yang dengan cairan gula merah misalnya yang dilarutkan. Nah, kemudian dimix ya di dalam tempat, ditambahkan dengan madu asli, tapi mungkin madu aslinya hanya 30%, kemudian bahan lainnya 70%, atau madu aslinya 50%, bahan yang lainnya 50%. Nah, ini yang dikenal dengan nama madu oplosan. Insya Allah kita berkomitmen untuk mitra NASA semua, madu yang kita pakai adalah yang madu murni. Jadi memang 100% dari substansi madu, tidak ada tambahan pemanis yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah alami. Mitra NASA dimanapun berada, selalu bersemangat. Di dalam madu itu ada satu kandungan yang sangat penting, yaitu namanya enzim diastase. Nah, ini ya, saya tunjukin ya. Ini kenapa di madu itu ada kadang-kadang sedikit busa seperti ini ya, atau kadang-kadang ada gasnya. Ini adalah bagian dari aktivitas enzim diastase, enzim alami yang ada di dalam
cairan madu, karena tadi ceritanya kan lebah pakai proboscis nyedot nektar, kemudian nektar itu dikunyah-kunyah dulu masuk ke perutnya lebah di mekanisme pencernaannya lebah. Nah disitulah nektar bahan madu tadi diberi tambahan enzim oleh lebah yang akhirnya terbawa di dalam produk akhirnya yaitu madu. Jadi madu yang bermanfaat harus dan wajib mempunyai enzim madu. Enzimnya banyak sekali, tapi salah satu yang terpenting adalah enzim diastase. Oke, jangan heran kalau mitra NASA mungkin mendapatkan madu yang habis dipanen, ditutup, ya, kemudian mungkin ada guncangan-guncangan atau terpicu oleh suhu yang tinggi, kemudian ada gas atau ada semacam, bahkan kadang-kadang bisa sampai meledak. Nah itu memang berarti ada aktivitas enzim diastase yang menonjol di dalam madunya. Baik, mitra NASA, madu asli keluar dari perut lebah, kedua murni, tidak ada tambahan substansi pemanis yang lain. Nah, yang ketiga alami. Nah, apa yang dimaksud dengan madu alami? Artinya memang madunya berasal dari nektar tanaman atau tumbuh-tumbuhan, bukan berasal dari makanan buatan. Dan yang kedua, madunya tidak diproses dengan proses yang bisa merusak enzim alami madu. Karena di Indonesia itu adalah daerah beriklim tropis dengan kelembapan tinggi, maka problem madu di Indonesia salah satunya adalah kadar airnya relatif tinggi. Sesuai standar SNI, madu yang baik itu berkadar air maksimal 22%. Nah, kadang-kadang fakta di lapangan, apalagi kalau panennya itu belum sempurna, ya, karena madu itu semenjak dimasukkan di dalam sisir lebah, yang ini tadi ya, itu membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu sampai dia kental dan sempurna. Karena tiap malam kan lebah pekerjanya kan ngipasin terus untuk menurunkan kadar airnya. Itu akan matang sempurna setelah dikipasin 2 minggu. Nah kadang-kadang ada peternak-peternak lebah kita yang memanen madu itu kurang dari 2 minggu atau belum masak sempurna, sehingga yang didapatkan adalah madu dengan kadar air yang cukup tinggi. Nah kadang-kadang untuk mengambil jalan pintas biar kental, ini mohon maaf, madunya dimasak atau dipanasi seperti proses gula Jawa itu teman-teman. Oke, madunya mungkin kadar airnya turun menjadi kental, tapi kemudian aktivitas enzimnya, terutama enzim diastase, itu akan sangat berkurang bahkan hilang. Itu. Jadi sekali lagi, di madu Royal Honey Kids, mitra NASA semua, kita hanya menggunakan bahan baku madu yang terbaik yang memenuhi kriteria asli keluar dari perut lebah, murni, tidak dicampurkan dengan substansi pemanis yang lain, dan alami. Prosesnya lebahnya memang memproduksi madu dari nektar tanaman dan tidak mengalami proses fisik maupun kimia yang bisa menurunkan kualitas madu, terutama enzimnya. Jadi itu ya. Nah selama ini kadang-kadang kita sering mendapat pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih secara awam ciri dari madu yang asli itu, kemudian madu yang palsu itu seperti apa? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering di lapangan ya. Di lapangan beredar rumor di masyarakat, mitra NASA, kalau madu asli itu pertama, semut tidak mau makan atau deketin. Kedua, korek api
dicelup nyala. Kemudian ketiga, ada yang bilang diteteskan di koran tidak tembus, ya. Ada yang bilang kemudian bahwa madu yang asli itu kalau ditaruh di piring kemudian dikasih air sedikit kemudian piringnya digoyang-goyang akan membentuk tekstur seperti heksagonal atau segi enam. Nah, ada yang mengatakan lagi pokoknya madu asli itu kalau masuk ke lemari es tidak mengkristal, tidak mengeras, tidak membeku. Nah, ini beredar di masyarakat banyak, tapi prinsip sebetulnya hanya ada dua cara untuk memastikan madu itu asli atau tidak. Pertama, proses laboratorium. Ya, jadi di Indonesia ada standar SNI madu. Nah, kalau mau ngerti madunya asli atau tidak, ya tentunya harus kita masukkan ke lab. Nah, ini biasanya nanti di lab ada uji organoleptik, bau rasa, kemudian ada uji laboratoris menyangkut aktivitas enzim diastase, HMF atau hidroksi metil furfural, kemudian kadar air, ada lagi cairan logam berat pencemar sama cemaran mikroba. Tapi kuncinya sebetulnya adalah di aktivitas enzim diastase. Nah, ini insya Allah kalau laboratoris tentunya dapat dipertanggungjawabkan bahwa madu itu asli atau tidak, karena madu yang asli pasti mengandung enzim diastase minimum 3, kemudian angka HMF-nya maksimal 50. Yang pertama. Tapi tentunya mitra rasa semua, ya orang jarang ya beli madu kemudian ngelabkan, wah ini mau ngetes, kan mungkin jarang, tidak banyak orang melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kejujuran prosesnya dari semenjak dipanen, diproses sampai masuk ke dalam kemasan, ya. Jadi lebih kepada ini adalah bagaimana reputasi dan integritas dari penghasil madu dari awal sampai kemudian proses dikemas dalam sebuah produk. Jadi setelah sederhana ada dua cara tadi ya untuk mengetahui madu itu asli atau tidak. Pertama tentunya di lab menghasilkan hasil laboratorium, ya. Kemudian kedua kejujuran prosesnya dari madu itu semenjak di lahan, dipanen, sampai dihadirkan atau dikemas. Nah, tapi masih ada yang penasaran, wah, pokoknya kita diberi tips deh untuk kira-kira biar caranya praktis, sederhana, tapi paling enggak bisa menjadi cara untuk mengetahui madu itu asli atau tidak. Ada satu cara mitra rasa, ya, yang agak sederhana sih sebenarnya. Jadi madu yang mau kita ketahui itu, coba mitra rasa semua masukkan ke dalam lemari pendingin, kulkas, tapi bukan di freezernya, ya, tapi di bagian bawahnya itu. Nah, kemudian ditunggu kira-kira 1-2 bulan. Ya. Nah, kalau di dalam botol madunya itu muncul kristal-kristal, ya, seperti kristal itu bentuknya, pembekuan gitu. Nah, berarti diduga aktivitas enzim diastasenya kecil atau nyaris tidak ada. Nah, ini mengarah ke madu yang kurang bagus. Tetapi cara tes ini dikecualikan dari 3 jenis madu, yaitu madu karet, madu dari ini ya, kopi, kemudian ada satu madu lagi yaitu akasia atau kaliandra. Nah, madu karet dan kaliandra itu, dua madu itu utamanya memang dari sononya sudah membawa kadar gula cukup tinggi sehingga kalau masuk kulkas bisa jadi mengkristal, tapi bukan madu palsu, tetap asli. Hanya memang secara sifat madu seperti madu kaliandra atau karet ini itu membawa bawaan dari struktur nektarnya, yaitu yang dia gampang mengkristal. Tapi di luar madu karet dan kaliandra, misalnya madu randu, madu multiflora, itu bisa dites dengan model kita masukkan ke dalam kulkas di
bagian yang bukan freezernya. Ditunggu sebulan sampai 2 bulan. Ada nggak dia bentuk-bentuk seperti kristal pembekuan begitu. Nah, cara yang kedua, tapi ini agak rumit sedikit, yaitu ada beberapa rekan yang menggunakan pati dengan yodium, ya. Kemudian kan warnanya biru. Nah, itu kalau dikasih madu kemudian bisa menjadi bening, itu berarti ada enzim diastasenya. Karena enzim diastasenya dia memecah, menghidrolisis patinya itu. Nah, tapi ini agak rumit. Yang pertama mungkin teman-teman tips tadi mau dites di kulkas saja, tapi ingat bukan yang di freezernya. Nah, ini sesi pertama kita ya. Jadi ini menyangkut salah satu bahan terpenting yang ada di dalam Royal Honey Kids, yaitu madunya. Karena ini hampir 90% yang ada di dalam madu anak ini adalah berisi dari madu asli, murni, dan alami. Dan kabar baiknya, mitra NASA semua, dan mitra NASA juga lebih bersemangat, yang kita pakai di dalam produksi Royal Honey Kit ini adalah madu yang sudah kami perkaya dengan fresh royal jelly atau susu lebah. Jadi ini bukan madu biasa yang kita pakai, tapi madu yang sudah kita perkaya dengan fresh royal jelly. Jadi fresh royal jelly itu dikenal dengan nama susu lebah. Semacam cairan berwarna kuning seperti kuning telur ya, yang keluar dari kelenjar taringnya lebah. Nah, ini spesial hanya sebagai makanan ratu lebah. Karena ratu lebah itu tugasnya sangat berat, butuh energi yang luar biasa, karena setiap hari dia bertelur 1.200 butir seumur hidupnya. Bayangkan ya teman-teman ya, setiap hari bertelur minimal 1.200 butir seumur hidupnya. Makanya dia butuh nutrisi yang istimewa, dan nutrisi itu namanya adalah royal jelly atau susu lebah. Bentuknya seperti kuning telur, ya, kadar airnya tinggi sekitar 60%, dan dia hanya bisa disimpan dengan 2 cara, masuk ke freezer atau dilarutkan dengan madu sebagai pengawetnya. Nah, madu yang kita pakai di Royal Honey Kit itu madu yang asli, murni alami, dan sudah diperkaya dengan fresh royal jelly atau royal jelly segar. Dan ini forum yang sangat baik dan berbahagia mitra NASA. Sekaligus saya kabarkan di kesempatan pagi ini breaking news ya, mungkin banyak yang nanya-nanya soalnya. Alhamdulillah tepat kemarin, adalah tanggalnya cantik, 09/09/21, izin Badan POM untuk royal jelly yang nanti kita bentuk dalam bentuk kapsul sudah keluar. Nah, mudah-mudahan nanti segera bisa menemani madu kit Royal Honey Kit ini sebagai pendamping nutrisi untuk terapi kita semua. Jadi nanti royal jelly yang akan launching itu dalam bentuk kapsul, kemudian dikemas dalam bentuk blister sehingga praktis, kemasan individual, lebih higienis. Kita tunggu aja. Nah, itu nanti ini yang soal serba-serbi madunya. Kalau ada yang ingin komen, bertanya, silahkan, nanti akan kita jawab. Nah, teman-teman, mitra NASA semua, kalau kita perhatikan di dalam ini kemasan Royal Honey Kit, ya, ini ada selain madu, ada bahan-bahan yang lain, dan bahan itu juga bahan-bahan yang luar biasa. Semua dalam bentuk ekstrak, ya. Kita menggunakan dry powder, ekstrak kering dalam bentuk tepung ya, yang kita pakai. Sudah betul-betul ekstraknya, tidak membawa bahan carriernya, tapi ekstraknya yang kita pakai. Ada 4 macam ekstrak yang kita pakai sebagai pengkaya dari Royal Honey Kids. Yang pertama ada di kemasan ya, yaitu ekstrak kunyit, kemudian ada ekstrak temulawak, kemudian ada ekstrak temu hitam atau bahasa Jawanya temu ireng ya. Nah, yang agak istimewa yang terakhir adalah ekstrak ikan gabus. Coba nanti kita lihat satu-satu nih ya.
ini apa? Sekaligus teman-teman mungkin bisa reuni masa kecil ya, sangat mengenal dengan bahan ini mungkin, tapi sudah lama tidak ketemu. Nah, ini teman-teman ya, ini yang namanya temu ireng atau temu hitam. Ini Simplicia yang masih segar, yang nah ini yang sudah biasanya dibuat chip ya, agar lebih bisa disimpan lama, dijemur sampai kering, sehingga kadar airnya rendah sekali ya, ini bisa lama disimpan. Ini yang sudah dalam bentuk kering, ini yang masih segar. Nah, ini temu hitam ini baunya khas sekali dan pahit, mitra nasa semua. Ini pahit memang. Jadi apa? Tapi punya manfaat yang luar biasa. Kami sudah merilis untuk produk knowledge detail, tapi saya mau cerita satu saja. Kenapa temu ireng atau temu hitam ini ekstraknya kita gunakan di Royal Honey Kids. Nah, karena temu hitam ini sudah teruji secara klinis bisa mengendalikan kecacingan atau membunuh telur cacing. Nah, sekedar pengetahuan saja, kebetulan kami dulu lama, sampai hampir 1 tahun, pernah mengadakan riset kecacingan di Yogyakarta, terutama di anak-anak usia dari PAUD, TK, sampai SD, begitu ya, yang kita amati. Nah, hasilnya sungguh mengejutkan. Di Jogja itu angka infeksi kecacingan di anak-anak usia dini, PAUD, TK, dan SD itu hampir menyentuh angka 60%. Artinya kalau ada 10 anak, itu yang 6 anak itu cacingan, mitra nasa. Wah, ini kan kabar yang apa ya, mengejutkan, tapi real itu hasil dari survei. Jadi waktu itu kita tes dengan menggunakan tes tinja ya, karena telur cacing itu tertinggal di feses ya. Nah, itu banyak. Nah, dari mana cacing itu didapat anak-anak kita? Ya dari tanah tempat dia main, dari aktivitas sehari-hari, dari bahan sayuran, macam-macam. Karena telur cacing itu gampang sekali. Nah, yang sering tidak disadari adalah anak yang di tubuhnya ada cacingnya banyak. Ada cacing yang paling ekstrem, paling gawat, namanya cacing pita. Kemudian ada cacing tambang, ada cacing gelang. Ada, mohon maaf ya, mungkin kenangan masa kecil, mitra nasa ya. Ada cacing yang dulu sangat populer di waktu kita kecil, namanya cacing kremi. Jadi itu cacingnya itu spesial, dia suka, paling hobi itu, mohon maaf ya, di anak-anak kita itu ini bersembunyi di pantatnya anak-anak. Jadi anak-anak yang kena cacing kremi itu pasti garuk-garuk pantat terus kalau malam hari, karena di situ ada diletakkan telur cacing. Nah, jadi angka cacingan di Indonesia itu sangat signifikan. Dan beritanya lagi adalah, mungkin teman-teman hanya merasa anak yang cacingan itu mungkin kurus, perutnya buncit karena makanannya berbagi dengan cacing. Nah, ternyata sebagian dari cacing itu mengambil langsung atau bypass, mengambil darah dari inangnya. Dampaknya apa? Anak-anak yang kena cacingan itu akan relatif kehilangan darah, kemudian menurunkan konsentrasi, menurunkan kemampuan belajar, menurunkan daya ingat. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam periode ini mungkin mengalami prestasi belajar yang menurun, gampang ngantuk ya, kemudian lesu, lemes, lelah, kemudian nginget-ingetnya kok susah, itu bisa jadi karena ada infeksi cacing di jaringan tubuhnya yang membypass, mengambil dari darah. Nah, ini bahayanya cacingan di situ. Nah, di dalam temu hitam ini temu yang ini ya sudah teruji secara klinis mampu mengendalikan kecacingan atau penyakit cacingan. Nah, makanya ini kita tambahkan di Royal Honey Kids. Nah, memang temu hitam ini rasanya pahit, sehingga kami kemarin berusaha keras terus melakukan riset bagaimana
menampilkan manfaat atau kandungan temu hitam, tentunya tidak bisa 100% ya menghilangkan jejak rasa pahitnya dan aroma temunya. Atau mungkin anak-anak bilang, oh kayak jamu gitu ya. Nah, tidak apa, karena itu dikompensasi dengan manfaat yang sangat luar biasa, yaitu sebagai terapi untuk mengendalikan kecacingan di dalam tubuh putra-putri kita. Jadi mungkin ini sekaligus menjelaskan ya, karena saya sempat beberapa ada pertanyaan, kok madu kit yang sekarang ada yang mengatakan, Pak, madu kitnya kok enak yang dulu ya. Nah, karena madu kit yang dulu belum ada tambahan ekstrak ini temu ireng atau temulawak ini. Nah, padahal ini satu ekstrak yang sangat-sangat penting, karena salah satu manfaatnya adalah bisa mengendalikan kecacingan. Nah, karena begini, jangan sampai mitra nasa semua, buah hati kita diberi nutrisi yang luar biasa, minum susu yang paling mahal, gizinya oke, tapi berbagi dengan cacing. Jadi yang menikmati malah cacingnya. Eman-eman ya. Jadi, nah, coba nanti pastikan mitra nasa semua yang punya putra-putri atau melayani pelanggan yang menggunakan madu kit, bagaimana caranya kalau ada komen atau keluhan soal kok rasanya ada jamu atau pahit-pahitnya. Madu kit bisa dicampur dengan minuman kesukaan putra-putri kita, buah hati kita. Bisa dicampur atau dimix dengan susu, dimix dengan jus buah mungkin, atau dimix dengan yang lain yang disukai, sehingga kemudian nanti rasanya lebih enak. Karena kita punya alasan yang sangat kuat memberikan ekstrak temu ireng ini atau temu hitam ini yang memang sedikit ada aroma jamunya, ada pahitnya sedikit ya, karena ini punya manfaat yang luar biasa terkait dengan membunuh telur cacing di dalam sistem pencernaan buah hati kita atau putra putri kita. Nah, kemudian bahan yang lain yang juga sangat sudah populer ya adalah, yaitu langsung saja biar lebih cepat, temulawak dan kunyit. Nah, ini kunyit ya. Kalau kita buka begini ya, ini ada, biasanya kunyit ini kan sudah sangat simplisia yang sangat terkenal, bisa memberi tekstur kuning warnanya ya. Ini kunyit, ini manfaatnya sangat banyak sekali, sudah teruji klinis. Mitra nasa bisa lihat di akses manapun ya ini manfaatnya, tapi salah satu yang sangat mendasar atau penting adalah terkait dengan pencernaan. Ini bisa merawat, membantu sistem pencernaan kita. Baunya khas, jejaknya kunyit juga ada di rasanya madu kids tentunya. Nah, kemudian yang temulawak ini, temulawak ya, ini seperti ini bentuknya ya. Temulawak ini yang sudah kering, ini berkaitan dengan salah satunya nafsu makan. Jadi harapan kita, problem di anak-anak itu kan biasanya ya, pertama susah makan atau nafsu makannya rendah ya. Kemudian anak-anak kita biasanya kadang-kadang gampang mengalami demam atau panas. Nah, ini makanya kita hadirkan formula ini, temu lawak ini, untuk terutama untuk menambah nafsu makan buah hati kita. Nah, satu lagi mitra nasa, sayang ya ini karena ini di ruang studio, saya tidak bisa membawakan yang contoh yang terakhir, yaitu ekstrak gabus. Bentuknya sebetulnya powder ya, warnanya putih kekuning-kuningan, berasal dari ikan gabus. Nah, kenapa ikan gabus? Ada dua hal. Pertama, secara filosofi, ikan gabus itu ikan yang luar biasa. Mitra nasa ya. Mungkin kalau yang di Jawa atau Jogja sekalian, mengenal ikan gabus itu namanya kutuk, bukan kutuk ya. Kalau kutuk itu anak ayam, kalau ikan gabus kutuk. Ya, kutuk bukan kutuk ya, kutuk atau ikan gabus. Nah, ikan gabus ini ikan yang unik mitra nasa. Ya, dia bayangkan ya, kalau menjelang awal atau akhir musim kemarau, ikan gabus itu bisa masuk ke dalam bawah tanah ya, di lumpur yang dalam gitu.
bahkan dia bisa bertahan beberapa minggu tanpa air, jadi hidup di lumpur. Nah, nanti begitu hujan mulai turun, ikan gabus ini akan naik, ya, akan naik untuk mencari air, kemudian akan berkembang biak. Makanya ini kadang-kadang mungkin mitra NASA yang hidup di dekat sawah pedesaan ya sering tiba-tiba kok kalau musim hujannya turun itu terus nongol ikan gabus itu di mana-mana, di sawah, di kali-kali. Kan pada saat dia ini mengalami kekurangan air, dia akan masuk ke dalam tanah, mengamankan diri, bersembunyi, hibernasi ya, bertahan hidup sampai menunggu datangnya air musim hujan. Nah, kemudian begitu musim hujan turun, ikan gabus nongol ke atas, berkembang biak. Nah, spirit ikan gabus ini juga mungkin spirit yang ditunjukkan oleh mitra NASA dimanapun berada, siap bertahan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sulit, tidak pernah menyerah atau pantang menyerah, ya, itu spiritnya dari ikan gabus. Nah, secara kandungan, ikan gabus adalah sumber protein yang luar biasa dan punya satu jenis protein yang spesial ya, yaitu albumin, yang konon sangat dikenal untuk pemulihan masa sakit, juga protein jenis protein yang sangat bagus untuk pertumbuhan. Nah, makanya di formula kita yang baru di Royal Honey Kit ini kita memberikan ekstrak ikan gabus dalam bentuk powder ya, yang harapannya betul-betul akan berefek sangat positif kepada buah hati kita atau putra-putri kita. Nah, jadi saya resume mungkin bagi mitra NASA yang baru bergabung, ini ya, Royal Honey Kids kita. Sekali lagi, komposisinya akan saya perjelas menggunakan bahan baku madu yang asli, murni, dan alami, yang diperkaya dengan fresh royal jelly. Ya, insya Allah ini menjadikan madu yang ada di Royal Honey Kit ini benar-benar akan memberikan manfaat yang maksimal. Nah, kemudian diperkaya dengan ekstrak temulawak untuk utamanya nafsu makan, ekstrak kunyit untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Ada satu ekstrak temu hitam atau temu ireng. Itu salah satu manfaat terpentingnya secara klinis sudah teruji, yaitu mengendalikan kecacingan di tubuh atau pencernaan anak. Kemudian ditambah dengan ekstrak ikan gabus sebagai sumber albumin yang sangat baik. Nah, itulah kurang lebih selintas tentang Royal Honey Kit ya. Kadang-kadang ada pertanyaan yang mungkin saya nggak tahu ini, tapi menurut saya masuk akal. Nah, apakah Royal Honey Kit ini hanya boleh diminum oleh usia anak-anak atau boleh diminum misalnya orang dewasa atau lanjut usia? Nah, ini saya tegaskan ya. Sesuatu yang bagus untuk anak itu pasti bagus untuk orang dewasa dan lanjut usia, tapi tidak sebaliknya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mitra NASA dimanapun berada ingin mendapatkan manfaat dari madu asli murni alami yang diperkaya royal jelly, ada manfaat ekstrak temu ireng, temulawak, kunyit, ekstrak ikan gabus, silahkan nyoba. Kalau mau konsumsi tidak apa-apa ya. Jadi artinya sebenarnya ini spesial memang kita buat untuk manfaat maksimal bagi putra-putri usia anak-anak ya sampai remaja, tapi pada dasarnya aman, boleh dan baik juga untuk dikonsumsi oleh dewasa dan lanjut usia ya, karena prinsip tadi tuh yang baik untuk anak-anak itu pasti baik untuk yang dewasa dan lanjut usia. Hanya mungkin nanti dosisnya nanti akan bisa dikonsultasikan dengan rekan-rekan kita konsultan di Produk Kesehatan NASA. Mitra NASA yang luar biasa dimanapun berada, saya mau tambahkan sedikit review ya. Jadi mau tunjukkan ini kalau tadi secara kontennya ya, ini konteks sistem produksi kita di Royal Honey Kit. Ini sungguh karena produk ini untuk dikonsumsi oleh anak-anak, kita sangat berhati-hati
Kita menggunakan SOP yang sangat ketat. Ini di tahap pertama seluruh bahan baku kami cek satu-satu, ya, mulai dari bau, bentuk, rasa, warna, bagaimana ada kandungan jamur atau tidak, kadar airnya semuanya kita cek. Kemudian sumber madu yang kita pakai, royal jelly yang kita pakai juga dari sumber-sumber peternakan lebah kita yang langsung sudah selama lebih dari 10 tahun kita gunakan, kita teruji betul. Nah, kemudian nanti bahan-bahan kita timbang dengan cermat, dilakukan pencampuran, diuji organoleptik lagi, kadar dipastikan lagi, sampai akhirnya nanti dikemas dengan standar yang sudah disetujui oleh Badan POM. Dan pasti Mitra Narsa juga sudah mendapatkan info produk Royal Honey Kids sudah mendapatkan izin resmi dari Badan POM, ya, dan ini merupakan kolaborasi dari kami PT IT atau Ikhtiar Tiga Insan dan Bumi Wijaya, dan produk ini khusus hanya dipasarkan melalui PT Natural Nusantara. Jadi ini produk yang kita support sepenuhnya. Kami berusaha memberikan yang terbaik dari sisi pemilihan bahan baku, proses produksi, ya. Jadi kami juga sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kepercayaan penuh dari PT Masa, kita dari PT IT dan Bumi Wijaya memproduksi khusus produk ini untuk PT NASA dengan kualitas yang insya Allah menjadikan kami usahakan yang terbaik. Itu mungkin Mitra NASA yang di percobaan perdana ini kita bisa sampaikan. Nanti coba kita akan melihat, ya, mungkin sebagian yang bisa saya berikan ini, ya. Ini beberapa mungkin ya. Ini dari salah satu Mitra NASA. Komposisi Royal Honey Kid dikenal super kit madu murni. Oke, temulawak, betul, untuk nafsu makan, kunyit, pencernaan, temu hitam mengatasi kecacingan. Oke, dan ikan gabus albumin, ya betul, imun. Terus ini ada Bu Ida Susanti. Alhamdulillah, konsumen saya anaknya awalnya kurus, susah makan. Setelah minum madu kids NASA, doyan makan dan badannya jadi gemuk. Alhamdulillah. Ya. Salam, semangat Ida Santi. Ya, ini susah makan, biasanya memang gitu, ya. Rata-rata anak itu susah makan, pilih-pilih karena kurang asupan nutrisi, makanannya jadi kurus. Nah, monggo Mitra Rasa nanti dipastikan, ya, nanti coba dihabiskan satu botol. Ini insya Allah kalau habis satu botol pasti ada efek positifnya. Kemudian, nah ini dari Ibu Aisyah Fitri dari Losari Brebes ada hadir. Terus Ibu Siti Sofia. Oke, maaf Pak, ini untuk usia 3 tahun ke atas, ya Pak. Baik. Jadi Bu Siti, ini kalau regulasi dari Badan POM, ya, ini produk Royal Honey Kid ini dianjurkan untuk 2 tahun ke atas, ya. Jadi secara umum memang madu itu walaupun madu asli murni alami sebaiknya dikonsumsi oleh anak usia 1 tahun ke atas. Nah, ini karena ada diperkaya dengan ekstrak kunyit, temulawak, temu ireng, gabus. Memang ini kalau regulasi Badan POM untuk anak 2 tahun ke atas, ya. Walaupun sebenarnya ini 100% semuanya adalah bahan alami. Ini menyambut yang berikutnya dari Bu Septi, apakah madu kids NASA bisa untuk anak 1 tahun? Bisa, dengan dosis yang disesuaikan. Dicoba dulu dengan setengah sendok makan dulu, Bu, dan bisa dicampurkan dengan makanan kesukaan atau minuman kesukaannya, susu atau kemudian jus misalnya gitu, ya, yang tentunya yang pencernaannya sudah bisa berjalan dengan baik, ya, untuk anak-anak, ya. Tapi regulasi Badan POM adalah minimal usia 2 tahun. Bu Siti Rohani lanjut lagi nanya, kenapa rasanya yang kemasan baru berbeda dengan yang lama? Pasti Ibu, ya, karena biar gampang, ya, ini, ya, madu anak yang sekarang, Royal Honey Kid yang sekarang ini adalah
sebetulnya 100% formula madu yang dulu ditambah 4 bahan tambahan. Jadi ini formula plus plus plus. Jadi formula yang dulu ditambahkan dengan 4 bahan tadi itu: ekstrak ikan gabus, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak, dan ekstrak temu hitam atau temu ireng yang punya manfaat yang sangat bagus. Saya ulang, temulawak untuk terutama nafsu makan, kunyit untuk pencernaan, temu ireng untuk mengendalikan kecacingan, membunuh telur cacing di pencernaan buah hati kita, dan ekstrak ikan gabus untuk imunitas, daya tahan, albumnya juga luar biasa. Nah, ini dari Ibu Akmar Najwi. Alhamdulillah setelah konsumsi madu kids, anak jadi lahap makan dan gak gampang sakit. Nah ini, nah alhamdulillah ini ya dari Ibu Najwi. Nah tentunya harapannya setelah minum madu kids, kemudian makannya lahap, gak gampang sakit. Nah ini nutrisi madu kidsnya diteruskan saja ya, karena apalagi di situasi seperti sekarang ya ibu-ibu semua, mitra rasa, ini kan situasi masih kita dalam situasi pandemi COVID ya. Dan angka vaksin untuk anak-anak ini masih rendah sekali ya, jadi masih terbatas putra putri buah hati kita yang mendapatkan vaksin. Nah paling tidak kita bekali imunitasnya dengan konsumsi Royal Honey Kit ini ya, dengan kandungan yang tadi itu. Jadi ini menurut saya salah satu nutrisi wajib sebenarnya yang harus hadir di setiap rumah Indonesia agar membantu anak-anak kita, putra putri kita melewatkan masa pandemi ini dengan lebih baik. Pastikan ini hadir di rumah seluruh keluarga Indonesia, Royal Honey Kids ini. Kemudian ini alhamdulillah ini ada kabar dari Ibu Nuristi Faizah. Kemarin anak saya demam, tak kasih madu kit, alhamdulillah minum 1 sendok langsung sembuh. Wah ini pasti ini ada ya, sambil ini dikelongin sama ibunya, ini mamanya, makanya cepat sembuh, plus minum madu kit ini ya. Oke, alhamdulillah. Memang ya ini tadi karena ada temu ireng, temulawak, kunyit, dan ekstrak gabus, dan madu sendiri memang punya khasiat untuk penurun demam. Madu yang tapi ya madu yang betul ya. Jadi madu yang asli murni alami itu pasti salah satu manfaatnya yang langsung dirasakan adalah bisa menurunkan demam. Ya. Karena daripada harus menyediakan obat demam ya, nah ini bisa diganti dengan minum madu kids. Ibu Inayah, Bunda Inayah dari Mitra Rasa juga ini, alhamdulillah madu kids bagus banget buat penurun panas anak dan batuk pileknya. Iya, oke. Yeah. Jadi tadi Mitra Rasa ya, salah satu resepnya untuk mungkin yang pertama kali belum terbiasa dengan formula baru madu kids kita yang sekarang dengan aroma tambahan yang berasal dari ekstrak temulawak terutama tadi ya, ada itu. Coba nanti dilatih awal-awal dicampur dengan minuman kesukaannya dulu. Nah, di lama setelah terbiasa bisa minum langsung sebenarnya. Pak, bisa tidak Pak madu kids ini untuk anak umur 13 tahun dan bisa tidak untuk menambah daya ingat yang kuat dan untuk kecerdasan anak? Saya jawab ya. Bisa Ibu untuk 13 tahun, bahkan untuk umur dewasa sama kakek nenek juga boleh minum madu kids sebenarnya. Nah, bagaimana terkait dengan daya ingat dan kecerdasan? Tadi saya sudah sampaikan di awal, madu yang kita pakai di madu kit itu madu yang sudah kita perkaya dengan fresh royal jelly. Nah, di dalam fresh royal jelly itu ada kandungan-kandungan asam amino yang sangat lengkap. Kemudian ada 10 HDA, 10 hidroksi desanoik acid ya. Itu yang sangat penting peranannya terhadap kecerdasan otak, daya ingat ya, dan regenerasi sel. Nah, jadi coba Ibu rutin putra putri yang diminum madu kids, karena di situ ada royal jelly-nya dalam bentuk fresh. Itu punya fungsi signifikan penting buat kecerdasan, buat daya ingat, buat regenerasi sel. Ini Ibu Inka Tri Rahmawati. Madu kids boleh mulai dikonsumsi pada anak usia berapa Pak? 2 tahun ke atas sudah bisa memanfaatkan maksimal manfaat madu kids, atau sekurang-kurangnya umur 1 tahun dengan dosis kecil bisa ditambahkan di nutrisinya putra putri kita. Tapi secara umum umur 2 tahun ke atas. Terima kasih Ibu Kofi Mafsadah. Saya juga suka Pak minum madu kids.
Oh ya, nah ini tiap hari minum. Wah, ini jadi oh, Ibu Maimunah juga laporan ini tiap hari minum Madukit. Jadi anak dan ibunya sama-sama minum Madukit. Tidak masalah, Bu. Bagus. Kalau ada pelanggan yang seperti itu, malah Madukitnya cepat habis, cepat pesan lagi tentunya. Gitu ya Pak Bahrudin ya. Ini kalau serumah rame-rame minum Madukit, nah ini insya Allah manfaatnya bisa didapat. Kemudian ya tentunya konsumsinya lebih banyak lagi. Pasuruan, Blitar hadir, kemudian Bu Aliyah, alhamdulillah setiap anak saya mau sariawan minta minum madu kids, alhasil tidak jadi sariawan. Nah ini, ya memang madu yang asli tadi, murni alami, itu manfaatnya banyak banget. Dia bisa menjadi antibiotik alami di madu asli murni alami itu. Jadi ini sekaligus ya menjawab soal sariawan ini. Jadi madu yang asli, murni, alami itu memang punya fungsi sebagai antibiotik alami. Otomatis dia akan membantu mencegah dan menyembuhkan sariawan. Kemudian apalagi ini ya, dari Sulawesi ada juga Sukoharjo. Kemudian masih banyak lagi ya. Mungkin nanti saya akan dengan Pak Bahar, Pak Bahrudin ya, kita akan membuat semacam panduan ya untuk lebih detail lagi dari pertanyaan mitra nasa semua di dimanapun berapa yang mungkin belum sempat kita berikan tanggapan hari ini. Nanti kami akan buat dengan insyaallah dengan Pak Bahrudin, nanti ada ini ya, ada yang bisa kita. Pak, apakah aman buat asam lambung? Terima kasih Pak, saya semakin yakin dengan Madukit harus punya untuk kesehatan buah hati. Nah, asam lambung ya. Baik, untuk mitra nasa yang ada keluhan ekstrim terkait dengan lambung ya. Nah, sebetulnya konsumsi Madukit dengan dosis yang dicoba dulu dari kecil ya, insya Allah. Nah, kemudian konsumsinya tentunya dalam keadaan perut tidak kosong ya, mungkin sudah habis sarapan gitu ya, insya Allah nggak apa-apa. Kemudian apalagi ini ya, Semarang. Nah ini dari Stokis Nasa Tangerang, untuk ibu hamil dan menyusui boleh tidak Pak? Nah memang khususan untuk ibu hamil dan menyusui tentunya harus memperhatikan batasan-batasan batasan-batasan dari medis dan dokter ya. Nah hanya ini tadi di dalam madu Royal Honey itu ada temu ireng yang punya, karena ekstrak bentuknya bisa mengendalikan kecacingan. Nah biasanya ibu hamil ada batasan usia kehamilan yang boleh menggunakan obat cacing, harus kehamilan berapa di minggu sekian begitu. Nanti coba kita sampaikan lewat tim konsultan kesehatan saya. Jadi biasanya kehamilan awal seperti vaksin COVID kan juga tidak boleh ya untuk ibu hamil dengan kehamilan awal ya. Nah ada batasan usia kehamilan tertentu. Tapi dengan dosis yang kecil sebetulnya insya Allah tidak ada masalah, karena yang kita pakai semuanya bahan yang alami, Mitra rasa dimanapun berada, ini hari Jumat sudah menjelang jam 11. Terima kasih kontribusinya yang luar biasa di forum kita ini, dan sekali lagi ini bukan pertemuan yang terakhir, karena kita akan terus memberikan informasi ke depannya terkait dengan madu Royal Honey Kit. Kesimpulan saya, ini sebetulnya adalah harta karun terpendam buat mitra nasa semua. Ini produk ini jauh lebih luar biasa dari sekedar yang tertera di labelnya dan di botolnya, di kandungannya ya. Jadi yuk kita gali lebih dalam lagi harta karun kita ini ya, Royal Honey Kids ini, untuk agar produk ini yuk kita semangat bagaimana produk ini hadir di setiap rumah keluarga Indonesia, karena manfaatnya luar biasa. Ini bisa menjadi produk penolong saat tiba-tiba putra-putri buah hati kita demam misalnya. Ini bisa menjadi produk penolong kalau ada masalah di putra-putri kita. Dan yang unik, Royal Honey Kit bahkan boleh dikonsumsi oleh orang dewasa dan lanjut usia, karena kandungannya unik,
Ada madu asli murni alami, diperkaya dengan fresh royal jelly, dan kemudian masih ditambahkan dengan ekstrak temulawak, ekstrak kunyit, ekstrak temu hitam atau temu ireng, dan ekstrak gabus. Semangat selalu mitra NASA dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat. Yuk kita hadirkan manfaat madu Royal Honey Kit ini ke seluruh rumah keluarga Indonesia, agar mereka, keluarga Indonesia kita, bisa lebih sehat lagi dengan cara-cara yang lebih alami, dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Dan satu yang ingin saya kabarkan lebih baik ke mitra NASA, proses penyiapan bahan baku Royal Honey Kit ini kami lakukan di kawasan kami yang juga sangat ramah lingkungan, dan kebetulan kami sudah menggunakan seluruhnya 100% menggunakan listrik tenaga surya. Jadi ini adalah produk yang ramah lingkungan. Semua bahan bakunya ramah lingkungan, kami proses di dalam kawasan yang kami juga menggunakan energi matahari. Jadi listrik kita menggunakan tenaga surya. Jadi itu semangat yang ingin kita hadirkan, menghadirkan produk ramah lingkungan terbaik dari bumi Nusantara untuk mitra NASA dan keluarga Indonesia. Terima kasih. Sukses selalu, sehat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.